Aku balas perbuatan istri kedua suamiku. Hujan turun deras sore itu, menutupi suara-suara gaduh dari dalam rumahku. Ruang tamu yang biasanya tenang, kini berubah menjadi arena perdebatan sengit antara aku, Alif, suamiku, dan seorang wanita yang belum lama ini hadir dalam hidup kami. Dia adalah Nadia, istri kedua suamiku. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini, Alif. Teriakku, berusaha menahan tangis yang sudah terlalu lama kupendam. Kau pikir ini semudah itu, Rani? Dia istriku juga. Kau harus menerima kenyataan ini. Balas Alif, nadanya datar dan menyakitkan. Aku menatap Nadia. Wajahnya tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, dia tampak puas melihat penderitaanku. Senyum kecilnya seperti pisau tajam yang mengiris perasaanku. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Ucapku akhirnya. Aku berbalik, menuju kamar untuk mengambil tas kecil yang sudah lama aku simpan. Aku tahu ini mungkin akan terjadi, tapi aku tidak menyangka bahwa rasa sakitnya akan sedalam ini. Namun, langkahku terhenti ketika suara Nadia terdengar dari belakangku. Bagus kalau kau pergi, Rani. Aku akan menjaga Alif lebih baik darimu. Kata-kata itu adalah puncak dari segala penghinaan yang kuterima. Aku berbalik dan menatapnya tajam. Jangan pernah berpikir kau menang, Nadia. Aku tidak akan diam saja melihatmu merusak keluargaku. Setelah keluar dari rumah itu, aku berjalan tanpa arah di bawah hujan. Tangisanku menyatu dengan derasnya air yang turun dari langit. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Keluargaku jauh di desa, dan aku tidak ingin mereka tahu apa yang terjadi. Langkahku membawa aku ke sebuah taman kecil, tempat aku sering duduk bersama Alif sebelum semuanya berubah. Di sana, aku duduk di bangku kayu yang sudah basah, membiarkan tubuhku menggigil. Rani. Suara lembut seseorang membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat Tita, sahabatku sejak kuliah, berdiri dengan payung di tangannya. Kau kenapa di sini? Apa yang terjadi? Tanyanya, khawatir. Aku hanya bisa menangis, tak sanggup menjawab. Tita lalu meraih tanganku, mengajakku ke apartemennya yang tidak jauh dari taman. Di sana, aku menceritakan segalanya. Tentang Nadia, tentang Alif, tentang bagaimana aku merasa tidak berharga lagi. Tita mendengarkan dengan sabar. Setelah aku selesai, dia memegang tanganku erat. Rani, kau tidak sendiri. Kita akan mencari cara untuk melewati semua ini. Dan aku yakin, kau lebih kuat dari yang kau pikirkan. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan berat bagiku. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan, sesuatu yang bisa membuatku tetap sibuk dan melupakan sejenak luka di hatiku. Dengan bantuan Dita, aku mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil. Namun, takdir seolah tidak ingin membiarkanku hidup tenang. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, seorang pria datang ke kantor. Pria itu adalah seseorang yang sama sekali tidak kuduga akan muncul dalam hidupku. Rani, aku tahu semuanya. Tentang Alif dan istrinya. Ucap pria itu tanpa basa-basi. Dia adalah Rangga, kakak Nadia. Aku terdiam, bingung dengan maksud kedatangannya. Apa yang kau inginkan? Tanyaku akhirnya. Aku ingin membantumu. Nadia adalah adikku, tapi aku tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Dia sudah terlalu banyak menyakiti orang lain. Aku menatap Rangga dengan penuh kebingungan, sekaligus curiga. Apa kau pikir aku butuh bantuan darimu? Kau hanya ingin melindungi adikmu, desisku dengan nada tajam. Rangga menghela napas, lalu menatapku dengan pandangan serius. Rani, kau boleh membenciku, tapi aku tahu siapa Nadia sebenarnya. Dia bukan hanya menghancurkan rumah tanggamu. Dia juga memanfaatkan Alif. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Dia hanya mengejar uang Alif. Dia bahkan masih menjalin hubungan dengan pria lain di belakangnya, ucap Rangga tanpa ragu. Dadaku terasa sesak. Amarah mulai memenuhi pikiranku. Aku berdiri, menatap Rangga dengan tatapan yang penuh kebencian. Dan kau baru memberitahuku sekarang? Setelah semuanya hancur? Aku mencoba memperingatkan Alif sebelumnya, tapi dia tidak mendengarkanku. Dia terlalu terpesona oleh Nadia, jawab Rangga dengan nada yang tidak kalah tegas. Aku menggeleng, mencoba menahan tangis yang kembali menyeruak. Kalian semua sama saja. Kau hanya ingin membersihkan namamu, Rangga. Tapi aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan mengurus ini sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Kata-kata Rangga terus terngiang di kepalaku. Nadia memanfaatkan Alif? Jika itu benar, maka aku tidak hanya kehilangan suamiku, tapi juga melihatnya dijatuhkan oleh seseorang yang mengaku mencintainya. Pikiranku dipenuhi amarah. Aku tidak akan membiarkan Nadia menang. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku dan suamiku tanpa perlawanan. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil ponselku dan mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Aku tahu, Nadia pasti memiliki kelemahan, dan aku akan menemukannya. Hari berikutnya, aku pergi ke kantor Alif. Sesampainya di sana, aku melihat Nadia keluar dari mobil mewah dengan senyuman puas. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diriku. Tapi melihat wajahnya membuat emosiku kembali memuncak. Nadia! Teriakku, memanggilnya dengan nada tajam. Dia menoleh lalu tersenyum sinis. Oh, kau di sini? Ada apa? Masih ingin memohon pada Alif untuk kembali padamu? Aku mendekat, jarak kami hanya beberapa langkah. Aku tidak akan memohon, Nadia. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan membiarkanmu terus bermain-main dengan hidupku. Nadia terkekeh. Bermain-main? Kau hanya iri karena aku lebih baik darimu, Rani. Kau tidak pernah bisa membuat Alif bahagia seperti aku. Kata-katanya membuatku kehilangan kendali. Aku meraih tas yang kubawa dan menghempaskannya ke tanah. Mataku berkilat marah. Kau pikir kau siapa, hah? Kau pikir kau menang karena Alif memilihmu? Kau hanya seorang penipu yang tidak punya hati. Suaraku memecah keheningan di sekitar kami. Beberapa karyawan Alif yang berada di sana mulai berkumpul menyaksikan pertengkaran kami. Nadia tampak terkejut, tapi dia segera menguasai dirinya. Kau membuat dirimu terlihat menyedihkan, Rani. Mungkin sebaiknya kau berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Aku mendekat, menatapnya dengan tajam. Dengar, Nadia. Kau mungkin bisa membuat Alif buta sekarang, tapi aku akan memastikan bahwa kebenaran tentang dirimu terbongkar. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Langkah pertamaku adalah menghubungi seorang penyelidik pribadi. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku menyewa seseorang untuk mengikuti Nadia dan mengumpulkan bukti tentang aktivitasnya. Jika Rangga benar, maka aku akan memastikan semuanya terungkap. Beberapa hari kemudian, penyelidik itu memberiku foto-foto yang membuatku gemetar. Nadia terlihat bersama seorang pria di sebuah restoran mewah. Tangannya melingkar di lengan pria itu, dan senyuman di wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Aku memandangi foto itu dengan tangan bergetar. Amarahku membara. Ini baru permulaan, Nadia. Gumamku pelan. Kau tidak akan tahu apa yang akan menimpamu. Aku segera mencetak foto-foto itu dan menyimpannya di dalam amplop. Amplop itu akan menjadi senjataku ketika waktunya tiba. Aku akan menyerahkan semuanya langsung pada Alif. Biarkan dia melihat sendiri siapa Nadia sebenarnya. Namun, di tengah rencanaku, aku tahu bahwa ini bukan hanya soal membalas dendam. Ini soal merebut kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan menjadi korban selamanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu kecil di apartemen Dita dengan amplop di tanganku. Foto-foto itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap kali aku melihat wajah Nadia di foto, amarahku kembali membuncah. Aku menggigit bibirku keras-keras, mencoba menahan tangis dan kebencian yang bercampur di dada. Dita keluar dari dapur dengan secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahku. Rani, kau yakin ingin melakukan ini? Tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memerah. Apa aku punya pilihan, Dit? Jika aku diam, Nadia akan terus menginjak-injak hidupku. Dia sudah menghancurkan rumah tanggaku dan sekarang dia hanya mempermainkan Alif. Aku harus melawan. Dita menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Kalau begitu, aku ada di sini untukmu. Tapi pastikan kau siap dengan segala konsekuensinya. Aku mengangguk. Aku sudah siap, Dit. Lebih baik aku melawan daripada terus dihancurkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk langsung menghadapi Alif. Aku tahu ini berisiko, tapi aku sudah terlalu lelah menjadi wanita yang hanya bisa menangis di balik pintu. Aku meneleponnya dan memintanya untuk bertemu di sebuah kafe yang sering kami kunjungi dulu. Ketika dia tiba, aku hampir tidak mengenali pria yang dulu kucintai. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang kehilangan arah.
Namun, aku tidak membiarkan rasa iba menguasai diriku. Aku harus tetap kuat. "Rani, ada apa?" tanyanya, suaranya datar. Aku meletakkan amplop di meja, mendorongnya ke arahnya. "Lihat ini, Alif, dan katakan padaku, apakah wanita itu benar-benar layak untukmu?" Dia mengambil amplop itu dengan alis mengernyit, lalu membuka isinya. Saat melihat foto-foto itu, wajahnya berubah. Aku bisa melihat kemarahan dan kebingungan yang mulai muncul di matanya. "Ini, apa maksudnya?" tanyanya, suaranya bergetar. "Itulah Nadia, istri yang kau banggakan itu," ucapku tajam. "Dia tidak hanya merusak rumah tangga kita, tapi dia juga mempermainkanmu. Kau masih ingin membelanya?" Alif terdiam, tatapannya kosong. Tapi aku tidak berhenti. "Kau tahu, Alif, aku pernah mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Tapi kau memilih wanita seperti dia? Wanita yang bahkan tidak setia padamu." "Rani, cukup!" bentaknya tiba-tiba, suaranya keras. Orang-orang di sekitar kafe mulai melirik ke arah kami. Tapi aku tidak peduli. "Tidak, Alif. Aku tidak akan cukup sampai kau menyadari kesalahanmu," seruku. Air mataku mulai mengalir. Aku kehilangan segalanya karena kau dan wanita itu. Tapi aku tidak akan diam saja. Aku akan memastikan kau tahu betapa bodohnya keputusanmu. Alif menunduk, menggenggam rambutnya dengan frustrasi. Aku tidak tahu, gumamnya pelan nyaris tak terdengar. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh kemarahan sekaligus kekecewaan. "Aku sudah selesai, Alif. Mulai sekarang, kau hadapi konsekuensinya sendiri." Aku mengambil tasku dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Hatiku sakit, tapi ada kepuasan kecil yang muncul di tengah luka itu. Setidaknya aku telah menunjukkan kebenaran. Namun, semuanya belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku begitu saja, Rani? Tunggu saja balasanku. Nadia." Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Nadia tidak akan tinggal diam dan aku tahu itu. Tapi kali ini aku siap menghadapi apapun yang dia rencanakan. "Baiklah Nadia," gumamku sambil menatap layar ponsel. "Kalau ini perang yang kau inginkan, maka perang yang akan kau dapatkan." Aku mulai menyusun rencana. Tidak ada ruang untuk takut atau ragu lagi. Nadia mungkin berpikir dia lebih pintar, tapi akan menunjukkan bahwa aku lebih kuat. Aku menatap pesan itu lama. Dada terasa sesak penuh amarah. Nadia mengira dia bisa menggertakku, tapi dia salah besar. Aku tidak akan berhenti. Aku akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Langkah pertama adalah memastikan aku punya bukti lebih kuat. Foto-foto itu hanya permulaan. Aku menghubungi penyelidik yang sebelumnya ku kenal, memberinya tugas untuk menggali lebih dalam tentang Nadia. Semua yang bisa ditemukan tentang masa lalunya, kebiasaannya, bahkan rahasia tergelapnya, aku ingin mengetahuinya. "Rani, kau benar-benar serius soal ini?" tanya penyelidik itu ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil. "Aku serius. Aku ingin kau ungkap semuanya. Aku tidak peduli berapa harganya," jawabku tegas. Dia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi perlu waktu. Kau harus sabar." "Sabar? Aku sudah terlalu lama bersabar," kataku dengan nada tajam. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan pertama. Nadia ternyata memiliki utang yang cukup besar pada beberapa rentenir. Tidak hanya itu, penyelidik itu juga menemukan bahwa dia pernah terlibat dalam skandal yang hampir menghancurkan reputasi keluarganya. Aku membaca laporan itu dengan mata yang menyala penuh amarah dan dendam. Ini lebih dari cukup untuk menyerangnya. Namun aku tahu aku harus melangkah dengan hati-hati. Sore itu, aku mengatur pertemuan dengan Rangga. Aku tidak percaya sepenuhnya padanya, tapi dia adalah sumber informasi tambahan yang mungkin berguna. Kami bertemu di sebuah restoran kecil, jauh dari pusat kota. "Aku sudah dapatkan beberapa bukti," kataku langsung ketika dia tiba. Rangga mengangkat alis, tampak terkejut. "Secepat itu? Kau serius sekali ya?" "Ini bukan hanya tentang aku, Rangga. Ini tentang membuktikan bahwa Nadia tidak layak berada di hidup siapapun, termasuk Alif." Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan membantu. Tapi aku ingin tahu rencanamu. Kau tidak bisa hanya menyerang tanpa strategi." Aku menatapnya tajam. "Strategi? Strategiku adalah memastikan dia hancur.
Aku akan menyerahkan bukti ini kepada Alif, dan jika perlu, aku akan mempublikasikannya. Biarkan dunia tahu siapa Nadia sebenarnya. Rani, katanya pelan, nada suaranya berubah lebih serius. Aku mengerti amarahmu, tapi kau harus berhati-hati. Nadia bukan orang yang mudah menyerah. Jika kau memaksanya ke sudut, dia akan melawan dengan cara yang lebih kejam. Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. Aku sudah siap, Rangga. Aku tidak akan lari lagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Alif di kantornya. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak peduli. Saat aku memasuki ruangan kerjanya, dia terlihat terkejut. Rani, kenapa kau datang ke sini? Tanyanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu menyerahkan dokumen yang kubawa. Lihat ini, Alif. Ini semua tentang Nadia. Aku ingin kau tahu siapa dia sebenarnya. Dia membuka dokumen itu dengan ragu, dan saat membaca isinya, wajahnya berubah pucat. Ini tidak mungkin, gumamnya. Itu kenyataan, Alif. Wanita yang kau pilih telah membohongimu. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya menggunakanmu, kataku dengan nada dingin. Alif terlihat terguncang, tapi aku tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Kau membuat pilihan, Alif. Kau meninggalkan aku untuk dia. Sekarang kau harus menanggung konsekuensinya. Namun sebelum aku bisa melanjutkan, pintu ruangan terbuka. Nadia berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan. Kau lagi, bentaknya, melangkah masuk. Apa yang kau lakukan di sini, Rani? Aku menatapnya dengan tajam. Aku hanya menunjukkan kebenaran pada Alif. Sesuatu yang seharusnya kau lakukan jika kau punya sedikit saja rasa hormat. Nadia tertawa sinis. Kau pikir kau bisa menghancurkanku dengan ini? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Rani. Aku melangkah mendekatinya, menatapnya tepat di matanya. Aku tahu persis dengan siapa aku berhadapan, dan aku tidak takut padamu. Nadia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dariku. Kau hanya wanita menyedihkan yang tidak bisa menerima kekalahan. Kau pikir Alif akan kembali padamu? Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tersenyum tipis. Aku tidak peduli apakah dia kembali atau tidak. Yang aku pedulikan adalah memastikan kau tidak bisa lagi menghancurkan hidup siapapun. Konfrontasi itu membuat suasana semakin panas. Alif hanya bisa terdiam di tengah pertengkaran kami, sementara aku dan Nadia saling melempar kata-kata penuh kebencian. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Nadia mungkin mengira dia masih memegang kendali, tapi aku tidak akan menyerah sampai semuanya hancur untuknya. Dan jika perang ini harus berakhir dengan darah. Setelah pertengkaran sengit itu, aku berjalan keluar dari kantor Alif dengan langkah berat. Angin sore yang menerpa wajahku terasa dingin, namun tidak mampu menenangkan gejolak di hatiku. Segala kemarahan, kebencian, dan rasa sakit yang selama ini kutahan tiba-tiba terasa begitu melelahkan. Saat itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Keadilan? Balas dendam? Atau sekadar pengakuan atas luka yang begitu dalam? Aku berhenti di sebuah taman kecil di dekat kantor Alif, duduk di bangku kayu yang mulai usang. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah-wajah penuh tawa, seolah tidak ada beban di dunia ini. Aku menatap mereka, merasa begitu kecil dan rapuh. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Alif. Rani, aku ingin bicara. Bisakah kita bertemu malam ini di tempat biasa? Aku menghela napas panjang. Tempat biasa yang dia maksud adalah sebuah restoran kecil yang dulu sering kami datangi saat masih bersama. Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengetik balasan singkat. Baik. Malam itu, aku tiba lebih dulu. Restoran kecil itu masih sama seperti dulu. Meja-meja kayu yang sederhana, lampu temaram, dan aroma makanan yang membawa nostalgia. Tapi kini rasanya berbeda. Ada jarak yang tak terlihat, sebuah kesadaran bahwa waktu telah mengubah segalanya. Alif datang tak lama kemudian. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Seperti ada beban yang baru dia sadari. Dia duduk di depanku tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Aku juga tidak memulai pembicaraan. Kami hanya saling diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Akhirnya Alif memecah keheningan. Rani, aku membaca semua yang kau berikan tadi, tentang Nadia. Aku mengangguk pelan. Dan apa yang kau pikirkan? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Dia menunduk, menatap tangannya yang tergenggam di atas meja.
Aku bodoh, Rani. Aku terlalu buta untuk melihat siapa dia sebenarnya. Dan aku terlalu buta untuk melihat siapa kau sebenarnya. Aku terdiam, merasa dadaku sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Selama ini lanjutnya suaranya bergetar. Aku pikir aku mencari kebahagiaan. Tapi ternyata aku malah menghancurkan segalanya. Aku meninggalkanmu untuk sesuatu yang ternyata kosong. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu apakah aku masih pantas disebut manusia. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Alif, kau membuat pilihanmu. Kau harus hidup dengan konsekuensi itu. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku telah mengecewakanmu, melukai orang yang seharusnya paling kucintai. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin terluka. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Alif. Kataku akhirnya, suaraku gemetar. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua yang telah terjadi tidak akan bisa diperbaiki. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang basah. Aku tidak meminta kau memaafkanku, Rani. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyadari kesalahanku. Dan aku ingin kau tahu bahwa kau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Air mataku akhirnya jatuh. Aku mencoba menyeka wajahku dengan cepat, tapi tangis itu terlalu kuat. Alif, bisikku pelan. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Kau menghancurkan kepercayaanku, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Dia terdiam, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat Alif sebagai manusia biasa, bukan sebagai suami yang telah mengkhianatiku, tapi sebagai seseorang yang tersesat dan menyesali jalannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini, Rani, katanya akhirnya. Tapi aku akan mencoba, untukmu, untuk kita. Aku menggeleng pelan, air mataku terus mengalir. Jangan lakukan itu untukku, Alif. Lakukan untuk dirimu sendiri. Karena jika kau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kau tidak akan bisa membahagiakan siapapun. Kami duduk dalam keheningan lagi, tapi kali ini ada rasa lega yang perlahan merayap di hatiku. Cerita di atas menyimpan berbagai hikmah yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan kepercayaan. Berikut beberapa hikmah yang dapat dipetik. Kepercayaan adalah pondasi utama. Dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah pondasi utama. Ketika kepercayaan dihancurkan, sulit untuk membangun kembali hubungan seperti semula. Kisah Rani mengajarkan bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan penghormatan dalam sebuah hubungan. 2. Penyesalan datang terlambat. Penyesalan yang dirasakan Alif adalah bukti bahwa keputusan yang tergesa-gesa seringkali berakhir dengan kehancuran. Kita harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar, terutama yang melibatkan kehidupan orang lain. 3. Kebenaran selalu menang. Rani berjuang mengungkap kebenaran meskipun menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan muncul, dan kejujuran adalah jalan terbaik meski terasa berat. 4. Pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Dalam dialog terakhir, Rani menekankan bahwa Alif harus berdamai dengan dirinya sendiri sebelum mencoba memperbaiki apapun. Hikmahnya adalah kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain jika kita sendiri tidak utuh secara emosional dan spiritual. 5. Cinta saja tidak cukup. Cinta adalah hal yang indah, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan jika tidak diiringi oleh rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta yang diiringi pengkhianatan akan kehilangan maknanya. 6. Kekuatan dalam pengampunan dan melepaskan. Meskipun Rani terluka, dia memilih untuk tidak membalas dendam lebih jauh. Dia menunjukkan bahwa melepaskan rasa sakit dan tidak terjebak dalam dendam adalah bentuk kemenangan terbesar. Belajar dari kesalahan. Setiap karakter dalam cerita ini menghadapi akibat dari keputusan mereka. Alif dan Nadia harus belajar dari kesalahan mereka. Sementara Rani harus belajar untuk melangkah maju meskipun hatinya terluka. Hidup selalu memberikan pelajaran bagi mereka yang mau merenungkan. Hikmah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai kepercayaan, mencintai dengan tulus, dan selalu berpikir bijak sebelum bertindak. Hai Putri Bercerita.
Salam hangat untukmu dan para pendengar setia channelmu. Semoga cerita-cerita indah dan penuh makna yang kamu bagikan terus menginspirasi, memberikan pelajaran, dan menghadirkan hiburan bagi semua. Tetap semangat berkarya dan terus berbagi cerita yang menyentuh hati. Sukses selalu, Putri!